Nama saya Rudi, saya Ketua Pok Darwis Bonpring, Desa Sanangkerto, Kecamatan Tulen, Kabupaten Malang. Kami sebagai pengelola Desa Wisata Sanangkerto yang mempunyai satu ikon khusus, satu destinasi yang kami spesifikkan, yaitu Bonpring, Eko Wisata Bonpring. Yang di sana kita menjual beberapa produk-produk edukasi, terutama tentang edukasi penanaman bambu, edukasi kuliner yang terbuat dari rebung bambu, dan beberapa wahana-wahana air yang ada di sana. Kami juga mengelola beberapa paket-paket wisata yang ada di Desa Sanangkerto. Paket ini karena geografis dari Desa Sanangkerto sendiri adalah bermata pencaharian petani, kami lebih banyak menuju ke area eko pertanian. Ada kampung KRPL, ada UMKM hasil bumi kita, juga ada beberapa kampung-kampung baru lagi, ada kampung kerajinan bambu dengan ikon Bonpring kita, ada juga kampung dolanan. Itu yang kita kelola di Pok Darwis Bonpring. Di Bonpring ini karena hutan bambu kita sudah sangat luas banget, jadi kisaran 36 hektar hutan bambu kami, dan bambu ini menyimpan debit air yang tinggi dan mengeluarkan beberapa mata air. Yang sekarang ini debit air kita sudah dalam aliran itu 700 liter per detik. Dalam arti beberapa mata air yang ada itu ada kurang lebih ada 9 mata air. Dan satu ada mata air yang terbesar itu bernama Sumberdem. Di Sumberdem ini banyak yang mengatakan di sana adalah sumber yang paling dingin dan kandungan mineral yang tinggi. Itu di Sumberdem. Dan ketika kita bicara masalah potensi yang ada di Desa Wisata Sanangkerto, kenapa kita memilih dan menentukan potensi sumber ini sebagai destinasi wisata, itu karena memang air adalah sekarang itu banyak peminat wisatawan lokal maupun luar negeri yang suka dengan bermain air. Bermain air ini dalam arti kita harus menciptakan kolam renang, ada kolam renang anak-anak, ada juga kolam renang dewasa, ada juga embung di situ sebagai wahana-wahana perahu dan sepeda air. Terus potensi berikutnya, sebenarnya potensi kita cukup banyak. Ketika kita harus menggali potensi-potensi ini, yang sementara kita petakan menjadi 7 destinasi baru yang ada di desa wisata, yang sudah kita kemas dalam satu paket, kita masih mengembangkan potensi-potensi yang lain lagi. Seperti potensi pertanian, dari penanaman padi, dari edu wisata sayur mayur, dan masih banyak lagi yang harus kita kembangkan lagi ke depan. Pembibitan di Desa Sanangkerto ini cukup banyak, Mas. Ada pembibitan hortikultura, sayur mayur, ada pembibitan kayu juga, sengon, dan ada beberapa pembibitan buah. Dan pembibitan ini kita mulai dari nol, mulai dari kita cari tanah untuk media tanam bibit itu, sampai persemaian, dan sampai penjualan nanti bibit-bibit itu dibeli oleh masyarakat lokal, ada juga yang sampai ke luar daerah. Kita jual ke luar daerah untuk ditanam di daerah-daerah yang lain. Seperti itu. Karena kita air yang cukup melimpah, Mas, potensi ini juga kita melibatkan warga yang suka dengan komunitas-komunitas ikan. Sebagian juga ada komunitas ikan koi, yang kita namakan kelompok ini Andaman Farm. Jadi beliau punya satu wadah dalam naungan Andaman Farm ini, mereka memelihara ikan koi, budidaya ikan koi.
mulai dari pembibitan, pemijahan, pemilahan sampai penjualan. Bahkan banyak juga yang sudah ikut lomba-lomba tingkat kabupaten dan tingkat provinsi untuk lomba koinya. Untuk bidang UMKM di Ekraf, kami di Pok Darwis juga ikut mendukung gerakan Ekraf yang disampaikan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno. Kami juga mendukung program itu, Mas. Kita juga mengemas beberapa produk-produk UMKM yang ada di Desa Sanankerto. Salah satunya ada carang emas, ada keripik tempe, ada opak, ada kerupuk gadung. Kami juga punya krecek rebung kering, Mas, rebung kering yang siap dimasak. Itu dari bidang UMKM yang ada di desa kami. Ketika kita sudah mulai jenuh dengan bermain HP, bermain yang teknologi tinggi, berhadapan dengan laptop, dengan handphone, dengan peralatan-peralatan modern, kita punya inovasi di bidang permainan, Mas. Permainan ini supaya kita kembali mengenang di masa muda kita, juga menunda kepikunan, itu inti kita di sana. Jadi ketika di kampung dolanan ini, permainan-permainan zaman dulu, ada main kelereng, main kopak sodor, main dakon, ada juga yang main karambol dan sebagainya, itu kita kembali ke masa muda kita untuk mengingat-ingat kembali 10 atau 15 tahun ke belakang di usia kita yang masih muda dulu. Dan di sana kita 1-2 jam tanpa handphone, kecuali bagi salah satu untuk yang dokumentasi seperti itu. Pok Darwis sendiri berdiri mulai tahun 2014 sampai 2016. Di sana kita masih merintis. Dalam rintisan ini kita mulai nol, dan di kegiatan-kegiatan kita juga tanpa biaya dari manapun. Di 2016 kita sudah bisa memberikan PAD ke desa kurang lebih 14 sampai 20 juta per bulan dengan tiket masuk yang ada di destinasi wisata ekowisata Bonpring. Karena kami tidak menerima bantuan atau mungkin kucuran dana dari manapun, di tahun 2017 kita diapresiasi sebagai Pok Darwis Mandiri tingkat nasional sebagai juara harapan 1. Terus dengan berjalannya waktu, prestasi kami terus berlanjut ketika kita menjadi salah satu pengelola desa wisata terbaik tingkat provinsi Jawa Timur. Dan kemudian kita di Pok Darwis juga mendapatkan apresiasi di ADWI, Asosiasi Desa Wisata, sebagai juara harapan 3 kategori daya tarik wisata di ADWI tahun 2021. Dan Pok Darwis berdiri mulai 2014 sampai 2022 ini beranggotakan 22 orang, masih utuh sampai hari ini, tinggal 20 orang yang 2 meninggal dunia, Mas. Seperti itu. Darwis Bonpring juga menjual produk yang telah kami ciptakan, yaitu paket-paket wisata, termasuk yang tadi kita sampaikan di UMKM, di KRPL, di Kampung Dolanan. Itu adalah bagian-bagian dari paket wisata kita. Kami punya beberapa paket wisata. Yang pertama adalah paket wisata adopsi bambu. Adopsi bambu ini nanti bisa kita kerjakan langsung di hutan bambu kita. Yang kedua, live in di Bonpring, 2 hari 1 malam. Ada yang 2 hari 2 malam, ada yang 3 hari 3 malam, dan kita punya beberapa paket-paket one day, paket-paket weekend, itu yang nanti bisa dikunjungi di di medsos kami, di Instagram kami Pok Darwis Bonpring, di Facebook juga Pok Darwis Bonpring, di Instagram kami juga Pok Darwis Bonpring. Nanti juga bisa melihat lagi di IG-nya Desa Wisata Sanankerto. Di sana paket-paket wisata kita jual, bisa juga melalui salah satu aplikasi, Mas. Aplikasi ini di ataurin.com dan jalanin.com.
Di sana paket-paket wisata kita sudah terjual secara online dan bisa nanti juga secara offline. Sebenarnya kami bukan salah satu motivator terbaik, tapi kita bisa memberikan motivasi, setidaknya bisa membawa perubahan kepada desa-desa wisata yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Malang, di Provinsi Jawa Timur. Kita harus bisa menciptakan atau memilah dan memilih mana potensi-potensi yang diminati oleh wisatawan. Pok Darwis harus bisa menjaga tupoksinya sebagai Pok Darwis. Kita tidak terlalu jauh melangkah, tapi kita bisa memilih potensi-potensi mana yang layak kita jual dan layak kita jadikan paket wisata. Karena hidup dan matinya Pok Darwis adalah dari paket wisata. Kalau di destinasi kami, Mas, untuk omset terbesar kami di tahun 2018-2019 sebelum pandemi itu mencapai 4,5 M dalam 1 tahun. Capaian kami tertinggi itu, dan turun di masa-masa pandemi, dan sekarang mulai naik lagi di angka kurang lebih 900 jutaan per tahunnya. Oke, terima kasih, Mas. Ini dari Pok Darwis Bonbreng. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.